Qala Amirul Mukminin Ali alaihissalam, sadrul aqili sunduq sirri wal bashashatu jibalatu wa bashashatu jibalihi al mawaddah wal ihtimalu qabul uyub. Imam Ali Amirul Mukminin alaihissalam di dalam hikmah yang ke-6 mengatakan, hatinya atau dadanya orang yang berakal, dada yakni hati. Dada yakni hati, dada orang berakal yakni hatinya orang yang berakal adalah peti rahasianya. Sunduk yakni peti atau brankas, ya, kalau di Indonesia istilahnya brankas. Jadi merupakan kotak rahasia yang pakai kode. Itu kan biasa kalau di perbankan misalnya, atau di perusahaan-perusahaan ada kotak brankas gitu yang pakai kode-kode dan sebagainya, sehingga hanya si pemilik saja yang bisa membuka petinya itu. Nah, itu disebut sunduk. Amirul Mukminin SAW mengatakan sadrul aqili sunduqus sirri, yakni dada atau hatinya orang yang berakal itu merupakan brankas rahasianya atau peti rahasia dirinya. Perlu diperhatikan bahwa kenapa dikatakan hatinya orang berakal itu adalah peti rahasianya. Hal ini bisa dipahami, dari sini bisa dipahami bahwa bagi orang yang berakal, terkadang dalam satu keadaan atau dalam satu momen, dalam satu kondisi, terkadang dia bisa menyampaikan apa saja yang dia pahami. Namun dalam keadaan yang lain, dalam kondisi yang lain, dalam momen yang lain, membuat orang yang berakal tadi atau membuat orang yang alim tidak bisa menyampaikan pahaman-pahamannya. Sehingga jika seandainya dia menyampaikan apa yang dia ketahui kepada khalayak, maka akan timbul gejolak atau mudarat atau bencana atau musibah, baik bagi dirinya atau keluarganya atau orang-orang terdekatnya atau bagi masyarakat yang lain. Contoh, di masa kekhalifahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, masyarakat secara umum mengetahui bahwa kebenaran itu berada pada Ahlul Bait alaihissalam, bahwa hakikat Islam itu berputar-putar dan selalu berdaur serta bersinggungan di rumah Ahlul Bait alaihissalam, yakni kebenaran dan hakikat Islam itu tidak keluar dari rumah Ahlul Bait. Siapa saja yang hendak mengetahui hakikat Islam, siapa saja yang hendak mengetahui kebenaran Islam, siapa saja yang hendak memahami Islam Muhammad, kaya harus menuju kepada Ahlul Bait. Dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ali ma'al haq wal haqqu ma'ali. Ali selalu bersama kebenaran dan kebenaran selalu bersama Ali. Dan keduanya tidak akan pernah berpisah hingga bertemu denganku di haus, yakni istilahnya seperti terjemahan ini kolam, namun maksudnya telaga, ya, telaga. Kalau Indonesia dikatakan telaga, hingga bertemu denganku di telaga. Maksudnya apa ya? Ini hingga bertemu denganku nanti di yaumil mahsyar sana. Hingga nanti seluruh manusia menghadap Robbinya, menghadap Tuhannya, dan di hari penghisaban, di mana seluruh hakikat terbuka, seluruh kebenaran terbuka, maka mereka akan menyaksikan bahwa
Yang benar itu adalah jalan dan khitah serta pijakan Amirul Mukminin SAW. Namun pada kenyataannya kita memperhatikan bahwa terdapat orang-orang, apakah dia orang yang pintar, ataukah dia merupakan golongan ulama, atau dia orang biasa. Jadi ada 3 golongan, apakah dia orang cendekiawan, atau dia dari golongan ulama, atau dia orang biasa, di mana mereka bertiga ini secara zahir dan secara terang-terangan, misalnya mengikrarkan diri tidak menerima wilayah Ahlul Bait alaihissalam. Misalnya kayak Muawiyah. Muawiyah itu termasuk orang yang pintar, cendekiawan, tapi bukan ulama. Atau dari golongan ulama, misalnya siapa? Dari golongan ulama, misalnya Malik bin Anas. Atau Anas Malik kedua. Kalau Malik bin Anas itu di zamannya Imam Ali alaihissalam. Kalau Anas bin Malik itu di zamannya Imam Musa alaihissalam. Mereka golongan ulama, namun tidak meyakini namun mengingkari wilayah Ahlul Bait alaihissalam. Mengingkari wilayah Ahlul Bait alaihissalam. Namun ada pula sebagian orang di mana dia secara zahir dan secara tampilan luar mengingkari Ahlul Bait, yakni lidahnya dan mulutnya mengatakan mengingkari Ahlul Bait, namun hatinya bersama Ahlul Bait alaihissalam. Di mana kita mengistilahkan ini sebagai apa? Kalau kita mengatakannya sebagai apa hal demikian? Takiyah. Hah? Takiyah. Iya, benar. Kita menyebutnya dengan takiyah. Nah, dikatakan orang yang berakal itu hatinya itu merupakan peti rahasia dari dirinya. Kenapa demikian? Karena terkadang orang yang berakal itu tidak bisa menyampaikan hakikat kebenaran kepada masyarakat. Kenapa? Karena kalau seandainya dia menyampaikan hakikat kebenaran, maka bisa saja dia dibunuh, atau saja mungkin keluarganya yang disiksa atau mendapat musibah, atau tidak. Malah terjadi pertengkaran umat muslim sedunia misalnya kalau dia menyampaikan hal itu. Nah ini bisa difahami bahwa dari hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa wahai orang-orang yang berakal, demikian. Jadi kita hendak menyampaikan, wahai orang-orang yang berakal, tidak semua yang kamu fahami itu harus kamu sampaikan kepada masyarakat. Nah, jadi dari hadis ini, sekalipun Amirul Mukminin alaihissalam mengatakan bahwa hatinya orang yang berakal itu adalah peti rahasianya, dari sini bisa difahami bahwa hadis ini juga hendak menghimbau kepada orang-orang yang berakal, orang-orang alim, mengatakan, wahai orang-orang berakal, wahai orang-orang alim, tidak semua yang kamu yakini benar dan tidak semua yang kamu fahami harus disampaikan kepada masyarakat. Namun apa? Namun perhatikanlah, jika sesuatu itu bermanfaat dan tepat untuk disampaikan, maka sampaikanlah. Namun jika sesuatu itu tidak tepat dan sesuatu itu justru kalau kamu sekalipun dia benar, kalau kamu sampaikan justru akan mengakibatkan kerusakan, justru akan menyebabkan perpecahan, justru akan menyebabkan musibah bagimu, bagi keluargamu, dan bagi orang lain, maka tidak perlu disampaikan. Nah ini merupakan salah satu tafsiran daripada makna perkataan Amirul Mukminin alaihissalam. Dikatakan
hatinya orang yang berakal adalah peti rahasianya. Makanya terkadang banyak hal-hal yang sebenarnya tidak sampai kepada kita. Jadi banyak hal-hal yang diketahui oleh para ulama itu yang tidak sampai kepada kita. Kenapa? Karena hal ini, yakni bisa saja kalau seandainya kita mengetahui, maka itu tidak baik bagi kita. Sekalipun itu hakikat, sekalipun itu kebenaran. Karena ketika para ulama ini mengetahui seandainya kita tahu hal itu, maka itu akan menjadi musibah dan sebagainya, maka ulama itu tidak akan menyampaikannya kepada kita. Atau misalnya antum pernah mendengar, bahwa ada kisah suatu kali di zaman, kalau tidak salah di zaman Ma'mun, ya, di zaman Ma'mun itu di Bani Abbasiyah. Di zaman Ma'mun, yakni bersamaan dengan di zamannya Imam Musa Kazim alaihissalam. Ada seorang alim ulama, muridnya Imam Kazim alaihissalam, yang bernama Buhlul atau Bahlul, kalau orang Indonesia bilangnya Bahlul, atau dia disebut kalau bahasa aslinya Buhlul, Bahlul atau Buhlul. Orangnya alim, orang pintar dan sebagainya. Tetapi ketika dia diminta oleh si Ma'mun, yakni Bani Abbasiyah, dia diminta untuk menjadi Perdana Menteri atau menjadi menterinya, wazir atau menterinya. Dia katakan apa? Dia katakan, oke, gini deh bos, ya, gini deh Ma'mun, anak tidak bisa jawab sekarang, besok anak kasih jawaban. Oh ya khair, Ma'mun bilang ya khair, besok anak tunggu jawaban. Lalu besok paginya ketika utusannya Ma'mun datang untuk menanyakan jawabannya, si Buhlul ini menjadi pura-pura gila. Si Buhlul ini pura-pura gila. Akhirnya pesuruh Ma'mun bingung, loh, ini kok orang gila ya jadinya. Akhirnya dia kembali kepada si Ma'mun, bilang, wahai Amirul Mukminin, Amirul Mukminin yakni si Ma'mun itu, laknatullah alaih, bilang, itu si Buhlul udah gila itu. Masa? Iya gila. Masa iya nanti orang gila mau jadi wazir? Nah, akhirnya si Ma'mun bilang, ya udah deh, kalau udah gila ya udah biarin dah, nggak usah jadi apa? Jadi wazir lagi, nggak usah diangkat lagi jadi wazir. Nah, artinya apa? Artinya ketika dia menampilkan gerak-gerik, berarti kan dia tidak bisa menyampaikan hakikat kebenarannya. Karena apa? Karena dia sebelumnya, yakni malam sebelumnya itu dia datang ke Imam Musa Kazim alaihissalam, terus bertanya, gimana ini ya Imam? Imam bilang, kamu pura-pura gila saja. Akhirnya pura-pura gila. Nah, ketika pura-pura gila kan berarti dia tidak bisa menyampaikan hakikat kebenaran yang dia pahami. Akhirnya dibawa sampai mati. Nah, artinya apa? Artinya banyak hakikat yang ada di pahaman si Bahlul, si Buhlul itu yang tidak sampai kepada kita, yang dia bawa sampai mati. Nah, ini merupakan semacam, kalau mau dilihat sisi tidak baiknya ya, sisi negatifnya, sebenarnya ini merupakan semacam musibah juga bagi kita. Kenapa demikian? Karena ketika orang pintar dan orang alim ulama itu mati dengan pahamannya, yakni pengetahuannya dan ilmu-ilmunya dia bawa sampai mati dan tidak sampai kepada kita, artinya kan kita menjadi mahrum. Bukan marhum ya, mahrum. Mahrumnya ini apa? Yakni kita menjadi terhalangi dari mendapati hakikat tersebut. Kita terhalangi untuk mengetahui kebenaran. Nah, ketika terhalangi mengetahui kebenaran, itu kan berarti musibah. Sesungguhnya musibah bagi diri kita. Jadi sebenarnya layak bagi kita untuk menangisi dan meratapi satu hal, bahwa kita tidak mendapati kebenaran dan hakikat itu sebagaimana mestinya.
Nah, ini layak untuk ditangisi, layak untuk diratapi, layak untuk disesali. Seandainya saja kita mempersiapkan diri sehingga si ulama tadi bisa menyampaikan hakikat-hakikat kebenaran dan pengetahuannya kepada kita secara kulli, secara umum, secara universal, maka kita tidak akan terhalangi dari kebenaran dan kita akan mengetahui hakikat kebenaran tersebut. Nah, ini merupakan salah satu tafsiran daripada perkataan beliau. Lalu beliau mengatakan, perkataan selanjutnya mengatakan wal basyosatu hibolatul mawaddah. Basyosat apa? Basyosat yakni bermuka manis atau ramah tamah. Dikatakan wal basyosatu hibolatul mawaddah. Bermuka manis atau bersenyum atau ramah tamah itu merupakan tali kasih sayang. Itu merupakan apa? Merupakan tali kasih sayang. Yakni sebagaimana tali itu fungsinya apa sih? Tali fungsinya apa tali? Pengikat, Ustaz. Pengikat. Bisa jadi pengikat. Bisa sebagai pengikat, bisa juga sebagai penyambung, kan begitu. Misalnya contoh kalau orang jatuh ke dalam sumur, terus untuk bisa naik ke atas itu kan pakai tali itu ya. Nah, berarti dia juga disebut sebagai penyambung. Jadi bisa sebagai pengikat, bisa sebagai penyambung. Nah, dikatakan ramah tamah, bermuka manis, senyum-senyum ini dikatakan sebagai tali kasih sayang. Tali kasih sayang maksudnya apa? Yakni dengan kita bermuka manis, dengan kita beramah tamah, dengan kita bersenyum-senyum itu, maka akan membuat yang pertama akan membuat tersambungnya silaturahim, akan membuat tersambungnya kasih sayang sesama mukmin. Ini yang pertama. Yang kedua sebagai pengikat tadi. Jadi kalau yang pertama sebagai penyambung, yang kedua sebagai pengikat. Yakni selain menyambungkan silaturahim dan menyambungkan hubungan sesama mukmin saling berkasih sayang, juga sebagai pengikat hubungan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Bukan hanya sesama mukmin, bahkan antara mukmin dan yang kafir sekalipun. Jadi karena kan kalau kita bermuka masam, bermuka judas, bermuka bengis, jangankan mukmin, orang kafir pun tidak suka dengan kita. Lah ketika orang kafir tidak suka, kan akhirnya nanti ngajak perang. Kan gitu. Nah, tetapi kalau kita bermuka manis, jangankan orang mukmin, bahkan orang kafir pun akan menyenangi kita. Nah, itu. Jadi dikatakan bermuka manis, senyum-senyum, ramah tamah itu merupakan tali kasih sayang. Tali fungsinya apa? Yang pertama sebagai penyambung, yakni menyambungkan tali silaturahmi, tali kedekatan, tali kasih sayang, baik sesama mukmin, baik sesama muslimin, baik antara mukmin dengan orang kafir misalnya. Bahkan di dalam keluarga sekalipun. Antum bayangin kalau misalnya di satu keluarga suami sudah kerja nih kan ya. Suami kerja ke sawah, cangkul-cangkul, berkeringat, capek, lagi pegel-pegel, terus pulang. Wah, istrinya mukanya sewon. Udah sampai rumah, ini capek dari ladang ya, dari sawah atau ladang, berkeringat, kena panas, muka lebam, badan pegel, lapar lagi belum makan siang. Di jalan berharap Allah sampai rumah istri akan menyambut dengan baik, muka tersenyum, sudah disiapin makan, ada teh manis dingin dan sebagainya. Begitu sampai rumah buka pintu, istri mukanya sewot. Wah, itu sudahlah kita panas, capek, lapar,
itu tak seberapa dibanding dengan menahan sewotannya istri tadi. Kan begitu. Jadi ini juga sebagai sebagai pengingat kepada para ibu-ibu, ya, pada ibu-ibu yang di rumah, bahwa para bapak-bapak itu ketika mereka keluar dari rumah, setiap kali mereka keluar dari rumah untuk mencari rezeki, maka sebenarnya semacam 50-50, yakni 50-50 apakah dia kembali dengan selamat atau kembali tidak dengan selamat, yakni apakah dia akan kembali dalam keadaan hidup atau pulang atau kembali dalam keadaan mayat. Setiap para lelaki yang keluar rumah mencari rezeki untuk para ibu dan anaknya di dalam rumah itu, setiap pagi para suami itu pergi keluar untuk mencari rezeki, itu semacam perpisahan sebenarnya. Makanya Imam Ali alaihissalam meriwayatkan, ada riwayat dari Imam Ali alaihissalam dikatakan, jika kalian hendak keluar rumah, yakni untuk bapak-bapak itu yang hendak mencari rezeki keluar rumah, dikatakan apa? Dikatakan, pergilah kalian seakan-akan kalian tidak akan kembali lagi. Jadi ada adab Islam ini, yakni Islam khususnya Syiah ini, bahkan untuk keluar rumah itu pun ada adabnya. Dikatakan ketika kalian keluar rumah, maka pergilah seakan-akan tidak akan kembali lagi. Kenapa? Karena memang begitu. Jadi setiap bapak-bapak yang pergi mencari rezeki, baik kerja di perusahaan, baik kerja jualan di pasar, di mana pagi, gitu keluar rumah kita kan nggak tahu apa yang terjadi di jalan. Tiba-tiba lagi bawa belanjaan dan sebagainya, diserempet mobil, nauzubillah, jebrak. Terus pulang dalam keadaan mayat. Jadi sebagai pengingat bagi ibu-ibu, mohon difahami para suami itu. Mereka kan tidak berharap untuk dibalas pekerjaan mereka. Yakni suami itu tidak mengatakan, oke, aku sebulan cari kerja, aku sebulan ini kerja ya, aku sebulan kerja untuk menghidupi anak-anak dan untuk menghidupi istri. Terus kan suami tidak mengatakan, oke, sebulan ini kita sudah menghabiskan 5 juta, misalnya sekarang kamu harus ganti 5 juta aku itu. Kan suami tidak pernah bilang begitu. Suami setiap kali pergi keluar rumah pagi mencari rezeki, apa saja yang dia dapatkan, rezeki apa saja yang dia dapatkan, dia akan pulang dengan bahagia. Kenapa dia pulang dengan bahagia? Memangnya terus 5 juta penghasilan suami itu dihabisin sendiri kan? Enggak. Memangnya ketika suami pergi pagi, lalu pulang mendapat penghasilan, misalnya pergi jualan pagi, pulang sore, jam 4 sore, pulang dapat uang misalnya 1 juta, apakah terus 1 jutanya itu dimakan sendiri sama suami? Kan enggak. Lalu kenapa dia bisa bahagia? Kenapa suami ini senang ketika pulang mendapat hasil? Kenapa terus senang? Dia senang karena dia berharap dia bisa membahagiakan istrinya, bisa membahagiakan anak-anaknya. Hari ini aku bisa mengasih makan istri, bisa ngasih makan anak. Hari ini anak-anak aku tidak kelaparan. Hari ini istriku tidak kelaparan. Hari ini anak istriku tidak kehujanan karena kami bisa nyewa rumah dan sebagainya. Nah itu yang membuat suami setiap kali pulang bahagia itu hal itu. Jadi tidak ada suami pulang itu terus bawa uang 1 juta dimakan sendiri. Kalau begitu itu suami yang kurang ajar. Nah kalau suaminya sudah baik, suaminya sudah bagus, jangan ditambah lagi kelelahan dan keletihannya. Yang mereka alami itu kan hanya keletihan badan itu. Jadi kerja dia seharian itu kan hanya keletihan badan. Namun fahamilah bahwa letihnya akal dan letihnya jiwa itu jauh lebih letih daripada keletihan badan. Seletih-letihnya badan itu masih bisa dengan istirahat 2 jam, 3 jam itu bisa kembali, stamina-nya bisa kembali fit kan. Namun jiwa yang letih, jiwa yang lemah itu butuh refreshing bertahun-tahun mungkin untuk bisa kembali normal. Jadi jangan ditambah keletihan suami itu. Kalau bisa suaminya pulang, kalaulah tak ada gula, minimal buatin air hangat. Kan tidak membutuhkan energi yang capek banget untuk buat air hangat. Kalau seandainya letih, sudah si istri bilang,
aku capek ini, sudah masak buat anak, sudah nyapu, sudah ngepel, sudah ini dan sebagainya. Masa untuk makan suami aja mesti disiapin lagi dan sebagainya. Kalau seandainya begitu di dalam pikiran si istri begitu, maka si istri di dalam hatinya, yakni di dalam si istri sampaikan begini, oke deh, aku capek, nggak apa-apa, aku lagi letih, aku sudah masak, sudah ngepel dan sebagainya, ini kan bukan tanggung jawabku. Nah, mungkin si istri kan bilang gitu. Memangnya dalam Islam ada diatur bahwa si istri wajib untuk ngepel, kan tidak ada. Di dalam Islam kan tidak ada dikatakan si istri wajib untuk nyapu, wajib untuk nyuci piring, kan tidak ada. Berarti kalau gitu karena ini tidak wajib, ini aku kerjakan, yakni ngepelnya, nyucinya, masak nasinya, buat air hangatnya semua, aku niatkan untuk khidmat kepada apa? Kepada salah satu hamba atau pengikut imam zaman. Kalaupun misalnya istrinya sudah Syiah, suaminya masih Sunni, maka niatkan aku niat untuk khidmat kepada salah satu hamba Tuhan. Karena kan bukan Syiah. Tapi kalau Syiah niat aku khidmat kepada salah satu pengikut imam zaman, pengikut Hazrat Zahra sallallahu alaihi wasallam. Berharap apa? Berharap nanti di hari yang ditentukan, di hari yang dipastikan itu, yakni Yaumul Mahsyar, berharap di situ nanti Imam Zaman, Rajul Fadul Syarif dan Hazrat Zahra sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya kepada ibu-ibu semua. Namun, nah ini dari satu sisi ini ya, sisi ibu. Bapak-bapaknya jangan terus senang, wah itu nanti terus bilang, itu dengar tuh, istri-istri dengar. Ini juga untuk bapak-bapaknya. Namun bapak-bapaknya juga jangan terus tidak tahu diri, jangan terus tidak tahu diri. Istri lagi dalam keadaan capek dan sebagainya terus dipaksa-paksa dan sebagainya. Kalau lagi istri capek, ya bersabar-sabar. Kalau tidak kuat, misalnya lagi tidak kuat, berharap pulang kerja dan sebagainya, capek, ada makanan, ada ini dan sebagainya, ternyata tidak ada, ya udah pergi ke warung sebelah ya. Lagi tidak masak, misalnya istri lagi tidak masak, mungkin istrinya capek atau lagi istrinya sakit dan sebagainya, pergi ke warung sebelah beli, tidak usah terlalu banyak menuntut. Karena bagaimanapun juga para suami ini, khususnya saya juga ya, karena saya sebagai seorang suami, kita ini, suami ini, ketika mengambil istri, artinya apa? Artinya kita menjauhkan perempuan itu dari keluarganya. Ketika kita menikahi seorang perempuan, ya, ini untuk laki-laki, khususnya bagi saya, ketika kita menikahi seorang perempuan, sesungguhnya kita sedang menjauhkan wanita itu dari orang tuanya, dari keluarganya. Yakni si wanita itu yang sangat dicintai orang tuanya, yang kalau seandainya dia sakit orang tuanya gelisah dan sebagainya, lalu itu kita ambil dan kita jauhkan dari orang tuanya. Udah. Ketika kita sudah menjauhkan, ya harus bertanggung jawab dong. Sudahlah menjauhkan istri, sudahlah menjauhkan anak dari orang tuanya, terus kan keterpisahan si istri dari orang tuanya itu kan sesuatu yang berat itu. Janganlah sudah dia merasakan berat gitu, makin kita tambahi keberatannya. Jadi para suami juga harus saling toleransi kepada istri. Jangan semena-mena juga kepada istri, itu satu. Yang kedua, ini sangat penting banget. Yang kedua, ketika kita sudah memilih istri, ini perlu saya tekankan karena banyak problem-problem rumah tangga di Indonesia, apalagi beberapa kasus di kalangan Syiah terdengar terkadang terdapat terdapat gejolak dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah ini penting banget. Memang kita termasuk kurang di Indonesia ini, termasuk kurang pendidikan terhadap keluarga, itu termasuk kurang. Mudah-mudahan nanti kita berharap ada satu lembaga yang khusus fokus misalnya membuat training-training tentang rumah tangga. Ini penting banget. Jadi training-training tentang rumah tangga itu sangat penting. Jadi satu hal yang ingin hendak disampaikan, nah ketika seorang lelaki itu memilih istri,
seorang lelaki itu memilih wanita sebagai pendamping hidupnya, sebagai istrinya, artinya apa? Artinya janganlah berkhianat kepada istri. Apa maksudnya jangan berkhianat kepada istri? Dulu sebelum kita menikahi istri kita ini, sebelum kita memilih wanita yang kita jadikan istri sekarang, kita kan melihat dia sebagai wanita idaman tuh. Pertanyaan, contoh sebelum kita masuk ke pembahasan ini, pertanyaan. Seandainya antum tidak suka makan nanas, seandainya antum tidak suka makan nanas, jadi betul-betul tidak suka makan nanas. Oke, ini contoh. Seandainya antum benar-benar tidak suka makan nanas, lalu antum disodorin 3 buah, 1 nanas, 1 apel, 1 anggur. Oke, apakah mungkin antum masih ngambil nanasnya? Tidak, Ustaz. Enggak, kan gitu. Antum tidak akan mengambil nanas. Kenapa? Karena antum betul-betul tidak suka nanas. Kan begitu. Nah sekarang, seorang lelaki mau menikahi istrinya. Ketika sebelum menikah itu kan banyak wanita itu. Memangnya di dunia ini wanita cuma satu kan? Enggak. Ada 10, 11, ratusan, jutaan mungkin. Tetapi kan kita memilih wanita yang kita jadikan istri sekarang ini sebagai pilihan kita. Kan begitu. Artinya apa? Artinya segala kelebihan dan kekurangannya itu harus kita terima. Memangnya ada manusia yang sempurna 100% tanpa ada kelebihan? Kan tidak ada. Ketika kita sudah memilih wanita kita sebagai istri, maka harus sebagai lelaki yang gentleman. Yakni sampai akhir hayat saya akan mempertahankan istri. Nah, itu. Kecuali tetap ada pengecualian. Kecuali memang di mana tidak bisa lagi disatukan, mana tidak bisa lagi berjalan rumah tangga. Bahkan kalau seandainya tetap berjalan akan terjadi musibah yang lebih besar misalnya. Nah ini pengecualian. Namun si suami awalan kita sudah menjauhkan wanita itu dari orang tuanya, dari keluarganya. Kita bawa ke dalam kehidupan kita. Yang apa? Yang notabene, yang seyogianya kita ini adalah orang asing bagi dia. Kita ini kan ada hubungan apa-apa sama si istri. Wala kita ini bapaknya, wala anaknya, wala ini. Tidak ada hubungan kan dengan istri itu. Lalu kita mengeluarkan dia dari ikatan keluarganya, masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, sudahlah kita keluarkan dia, lalu kita tidak bertanggung jawab pula dengan istri. Justru berkhianat kepada istri. Nah ini sangat tidak baik dan sangat mencela para pengikut Ahlul Bait alaihissalam. Justru semestinya dikatakan Imam Shadiq alaihissalam mengatakan kuno doatan linnas ghairi alsinatikum. Jadilah kalian kuno, dikatakan kuno, jadilah kalian. Bukan, yakni Imam Shadiq alaihissalam itu bukan mengatakan untuk para pelajar agama saja, bukan. Imam Shadiq alaihissalam itu tidak mengatakan hanya kepada Yusuf saja, kepada Rahbar saja, kepada Imam Khomeini saja, bukan. Dikatakan kunu, yakni jadilah kalian, yakni kalian semua, Yusuf, Pak Riza, Pak Hari, Pak Fajar, Pak Tanto, Pak Gusli, siapa saja, Budi, Irwan, siapa semua saja. Dikatakan kunu, kalian semua, jadilah kalian semua du'atan linnas, sebagai pengajak manusia kepada hakikat kebenaran, kepada Ahlul Bait alaihissalam. Dengan apa? Bighairi alsinatikum. Tanpa lidah. Kalau tanpa lidah berarti apa? Ya ini dengan perbuatan. Ini dengan perbuatan kita. Ya ini kita bersopan santun sama masyarakat, membantu masyarakat. Hak-hak istri jangan dilanggar. Minimal hak nafkah itu dipenuhi dan sebagainya. Begitu juga nafkah istri dan nafkah anak tidak boleh dilupakan. Itu satu. Jadi di satu sisi tadi kita mengingatkan sisi wanita, di sisi yang lain juga kita mengingatkan si pria. Oke.
masih ada waktu 10 menit lagi. Dikatakan jadi dikatakan berteramah-tamah tadi atau senyum manis atau wajah manis tadi, bermuka manis tadi merupakan tali kasih sayang. Yakni apa? Yakni untuk menyambung ikatan serta untuk menyambung silaturahim serta membuat ikatan semakin kuat. Dan bait yang lain atau penggalan yang lain dikatakan walihtimalu kabrul uyub. Bersabar itu adalah kuburannya para aib-aib. Apa maksudnya bersabar itu adalah kuburannya aib-aib? Yakni ketika seseorang bersabar, maka dia tidak akan menunjukkan keburukannya. Bersabar dalam apa? Bersabar dalam segala hal. Awalan, sebelumnya pernah disampaikan bahwa bersabar itu ada 3. Bersabar dalam ibadah, yakni ketaatan, bersabar dalam amarah, dan bersabar dalam maksiat. Nah, kalau bersabar dalam maksiat, artinya ketika kita bersabar dalam maksiat, berarti apa? Yakni kita tidak mendekati maksiat. Ketika ada maksiat datang, kita menjauhinya. Nah, artinya ketika hal demikian, maka kita menutup aib kita. Ini dari satu sisi. Sisi yang kedua, bersabar dalam ketaatan misalnya, atau bersabar dalam amarah. Nah, ketika bersabar dalam amarah, orang ketika amarah, ketika lagi marah bener, lagi emosi, sabar, itu kan mulutnya tidak bisa dikontrol itu. Wah, segala macam sudah yang namanya binatang, mulai dari binatang tercepat hingga binatang terlambat, mulai dari binatang tercantik hingga binatang terburuk, semua disebutin. Nah, kan gitu. Namun ketika bersabar, dia menahan lidahnya. Sehingga apa? Sehingga tidak menampakkan jati dirinya. Sehingga orang tidak melihat, wah, mulutnya itu kasar banget dan sebagainya. Nah, artinya ketika orang bersabar, dia sedang menutupi aib-aib dirinya. Begitu juga ketika bersabar dalam ketaatan. Nah, ketika orang bersabar dalam ketaatan, maksudnya apa? Yakni ketika orang bersabar dalam ketaatan, tidak segera-gera dalam, misalnya ya contoh, kan dikatakan kalau beribadah itu harus istiqomah. Apa sih maksudnya istiqomah? Yakni beribadah dan istiqomah dalam ibadah itu, yakni senantiasa teguh dalam ibadah tersebut. Contoh misalnya, kita mau niat dalam hati, anak pokoknya setiap hari mau sholawat 100 kali. Setiap subuh mau sholawat 100 kali. Nah, yang dimaksud istiqomah apa? Yakni yang dimaksud istiqomah bukan hari ini baca 100, besok seminggu tidak baca, nanti kedepannya baca lagi, tidak. Melainkan setiap hari dia senantiasa membaca sholawat tersebut. Nah, itu maksud daripada bersabar dalam ketaatan. Yakni tidak lelah dalam ibadah. Yakni senantiasa mengharap maghfirah, senantiasa mengharap pancaran hakikat dari Allah Ta'ala. Itu maksud daripada bersabar dalam hakikat, bersabar dalam ibadah. Artinya ketika seseorang itu bersabar dalam ibadah, berarti ketika seseorang itu senantiasa takarrub dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka sesungguhnya dia sedang menjauhi aib-aib. Kenapa bisa begitu? Iya dong, kan Tuhan itu maha sempurna kan ya. Tuhan itu sempurna yang mutlak. Tuhan itu wajibul wujud, kesempurnaan yang mutlak. Maka semakin sesuatu itu dekat kepada Tuhan, maka semakin kekurangannya itu sedikit. Kan begitu. Namun, semakin sesuatu itu jauh dari Tuhan, maka semakin kekurangannya itu banyak. Kan gitu. Contoh lampu. Semakin sesuatu itu dekat kepada lampu, maka akan semakin apa? Terang, Ustaz. Terang. Jangan tidur ini kayak saya ini naboko ini kan tuh. Nah, semakin sesuatu itu dekat ke lampu, maka semakin terang. Namun ketika sesuatu semakin jauh dari lampu, tentu akan semakin
semakin gelap. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ketika dikatakan Tuhan wajibul wujud, Tuhan maha sempurna, Tuhan wujud yang mutlak, maka semakin sesuatu dekat kepada Tuhan, maka semakin kekurangannya sedikit. Nah, ketika kekurangannya sedikit, berarti aibnya semakin sedikit. Artinya apa? Artinya ketika dia sabar dalam ketaatan, sabar dalam ibadah, berarti dia sedang menutupi aib-aib dirinya. Saya kira demikian. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.